Dua, tiga, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil analisis yang telah kami lakukan. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan serta beberapa rekomendasi perbaikan pada sistem rantai pasok perusahaan PT Indofood Sukses Makmur (TBK) untuk periode tahun 2023-2024. Dalam analisis ini, kami mencoba melihat tidak hanya dari sisi keuangan saja, tetapi juga menghubungkan dengan efisiensi operasional perusahaan khususnya pada pengolahan rantai pasok. Hal ini penting karena efisiensi operasional memiliki pengaruh langsung terhadap kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan modal dan menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, kami akan memulai dengan melihat gambaran kondisi aset perusahaan dalam 2 tahun terakhir. Bisa langsung dilanjutkan ke rekan saya. Selanjutnya, analisis aset. Baik, jika kita melihat dari sisi struktur aset, terdapat peningkatan total aset perusahaan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Total aset meningkat dari sekitar 186 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi sekitar 201 triliun rupiah pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan aktivitas operasional perusahaan. Peningkatan ini terutama berasal dari kenaikan pada aset lancar, khususnya pada kas dan setara kas, investasi jangka pendek, serta persediaan. Kenaikan kas menunjukkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang lebih kuat untuk mendukung kegiatan operasional maupun investasi. Sementara itu, peningkatan persediaan dapat mencerminkan peningkatan kapasitas produksi atau peningkatan permintaan pasar terhadap produk perusahaan. Namun demikian, terdapat sedikit penurunan pada beberapa aset tidak lancar seperti investasi jangka panjang, yang kemungkinan menunjukkan adanya penyesuaian strategi investasi perusahaan. Selanjutnya kami akan melihat bagaimana struktur liabilitas perusahaan dalam mendukung pertumbuhan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada analisis liabilitas. Dari sisi liabilitas, kami melihat bahwa total kewajiban perusahaan juga mengalami peningkatan. Total liabilitas meningkat dari sekitar 86 triliun pada tahun 2023 menjadi sekitar 92 triliun rupiah pada tahun 2024. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh naiknya utang bank jangka pendek serta utang obligasi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan sumber perdagangan eksternal untuk mendukung operasional dan pengembangan bisnis. Secara umum, penggunaan utang ini masih tergolong wajar karena meningkatkan liabilitas tersebut diikuti dengan peningkatan aset serta kinerja operasional perusahaan. Dengan kata lain, struktur pendanaan perusahaan masih berada dalam kondisi yang relatif sehat untuk mendukung pertumbuhan bisnis ke depan. Selanjutnya kami akan melihat bagaimana perkembangan profitabilitas perusahaan dalam periode yang sama. Jika kita melihat dari sisi profitabilitas, kinerja perusahaan pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Laba bruto perusahaan meningkat dari sekitar 36 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi sekitar 40 triliun rupiah pada tahun 2024. Selain itu, laba usaha juga mengalami peningkatan dari sekitar 19 triliun rupiah menjadi sekitar 23 triliun rupiah. Laba bersih perusahaan juga meningkat
dari sekitar 11,4 triliun rupiah menjadi sekitar 13 triliun rupiah. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu meningkatkan efisiensi operasional dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari aktivitas bisnisnya. Jika dikaitkan dengan rasio Return on Capital Employed atau ROCE, peningkatan laba usaha ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan modal yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan. Namun, masih terdapat peluang untuk meningkatkan efisien operasional, khususnya melalui pengelolaan rantai pasok yang lebih optimal. Oleh karena itu, pada bagian berikutnya, kami akan menyampaikan beberapa rekomendasi perbaikan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, terdapat beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional serta memperbaiki nilai return on capital employed. Yang dimana pertama adalah optimalisasi manajemen persediaan. Dengan pengelolaan persediaan yang lebih efisien, perusahaan dapat mengurangi biaya penyimpanan serta menghindari pengumpulan stok. Lalu yang kedua adalah digitalisasi sistem rantai pasok, yang dimana seperti integritas data antara pemasok, produksi, dan distribusi. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam memonitoring permintaan pasar secara lebih akurat dan meningkatkan efisiensi operasional. Lalu yang ketiga adalah peningkatan efisiensi distribusi, misalkan melalui optimasi rute pengiriman dan penggunaan teknologi logistik untuk memantau proses distribusi secara real time. Dengan menerapkan beberapa strategi ini, perusahaan berpotensi meningkatkan efisiensi operasional, menekan biaya, serta memaksimalkan pemanfaat modal yang dimiliki. Hal ini dapat akhirnya membantu meningkatkan nilai return of capital employed, serta memperkuat kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang. Baik, demikian hasil analisis dan rekomendasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.